Definisi perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Yang dimaksud perkembangan di sini yaitu seseorang individu yang mengalami perkembangan sejak masa konsepsi dan berlangsung sejak lahir hingga akhir hayatnya. Yang dimana badan, otak, kemampuan, dan tingkah laku pada masa usia dini, anak-anak, dan dewasa menjadi lebih kompleks dan berlanjut dengan berjalannya usia atau hidup. Faktor-faktor perkembangan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal di sini yaitu faktor genetik. Faktor genetik adalah model mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang seorang anak. Faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu faktor pendidikan, faktor fisik, faktor intelijensi, dan faktor posisi dalam keluarga. Faktor pendidikan. Faktor pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan yang berada dalam pendidikan atau sekolah. Faktor fisik. Faktor fisik dipengaruhi oleh unsur pembawaan. Faktor intelijensi. Faktor intelijensi dipengaruhi oleh kecerdasan seorang anak. Apabila kecerdasan yang dimiliki itu tinggi, maka perkembangan pun menjadi cepat. Dan sebaliknya, apabila kecerdasan yang dimiliki itu rendah, maka perkembangan pun menjadi lambat. Posisi dalam keluarga. Faktor ini juga berpengaruh oleh perkembangan anak karena kedudukan dalam sebuah keluarga. Di sini saya akan membahas tentang periodisasi dan ciri perkembangan. Menurut para ahli, mengenai periodisasi dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, periodisasi yang berdasar pada biologis. Periodisasi ini didasarkan pada keadaan atau proses biologis, atau dapat juga didasarkan atas gejala jasmani. Yang kedua, periodisasi yang berdasar pada psikologis. Dan yang ketiga, periodisasi yang berdasar pada didaktis. Periodisasi didaktis dikemukakan oleh Harvey Tilker dan Elizabeth B. Harlow. Periodenya yaitu yang pertama, masa sebelum kelahiran atau prenatal period. Terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode telur atau zigot yang berlangsung sejak pembuahan hingga akhir minggu kedua. Kemudian periode embrio. Waktunya yaitu akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Yang ketiga, periode janin atau fetus, yaitu akhir bulan sampai bayi tersebut lahir. Yang kedua, masa bayi baru lahir atau newborn. Masa perkembangan tersingkat dari seluruh periode, yaitu hanya dimulai dari sejak bayi hingga bayi berusia 15 hari atau kurang lebih 10 hari. Yang ketiga, masa bayi atau babyhood. Dimulai dari umur 2 minggu hingga 2 tahun. Bayi dianggap sebagai periode kritis dalam perkembangan pribadi. Yang keempat, masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak yaitu pada umur 2-6 tahun. Masa ini dikatakan usia prakelompok karena anak-anak pada masa ini akan lebih mudah mempelajari dasar-dasar perilaku. Yang kelima, masa kanak-kanak akhir atau later childhood pada usia 16-12 tahun.
Pada masa ini, anak dianggap perkembangan berpusat pada aspek intelek. Yang keenam, masa puber atau puberti. Dianggap sebagai masa tumpang tindih karena mencakup tahun akhir dari masa kanak-kanak dan tahun awal dari masa remaja. Kriteria yang paling mendasar dari masa ini adalah haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Ada juga kategori utama yang pada masa puber, yaitu perubahan besarnya tubuh dan pertumbuhan. Yang ketujuh, masa dewasa. Masa dewasa dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, dewasa awal, yaitu berkisar umur 21 sampai 40 tahun. Ciri-cirinya, masa pencaharian, kemantapan, dan reproduktif, periode komitmen dan perubahan nilai-nilai. Kemudian dewasa tengah, berkisar umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-cirinya, periode ini sangat ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan. Kemudian merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani yang lama dengan yang baru. Kemudian yang ketiga, dewasa atau masa lanjut. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikis yang menurun, berkisar antara umur lebih dari 60 tahun. Adapun ciri-ciri perkembangan umum yaitu mencakup terjadinya perubahan dalam aspek fisik dan proporsi. Perkembangan menurut perspektif Islam. Pada hakikatnya, perkembangan atau development itu sendiri adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Maksudnya ialah perkembangan merupakan proses melibatkan pertumbuhan sejak pada tahap pembuahan sampai akhir kehidupan. Walaupun dalam penggunaannya, istilah perkembangan dan pertumbuhan itu digunakan untuk sesuatu yang berbeda. Akan tetapi, hal ini dapat digarisbawahi bahwa perkembangan dan pertumbuhan merupakan dua entitas yang dapat dipisahkan, namun pada hakikatnya keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu terjadi peningkatan ukuran fisik dan struktur. Sementara itu, perkembangan berkaitan erat dengan perubahan yang bersifat kualitatif sekaligus kuantitatif. Selain itu, perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Adapun periode atau tahapan tersebut diantaranya yaitu periode prakelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak, masa kanak tengah, dan masa kanak remaja. Prakelahiran atau prenatal period. Periode ini terjadi sejak dimulainya pembuahan sperma terhadap sel telur sampai kelahiran. Biasanya, normalnya periode ini berlangsung sesuai dengan rata-rata usia kehamilan pada umumnya, yakni sekitar 9 bulan. Waktu yang 9 bulan dikenal sebagai waktu yang sangat menakjubkan. Ini dikarenakan sebuah sel yang dikenal dengan sperma kemudian tumbuh menjadi sebuah organisme yang sangat lengkap. Kemudian tahap perkembangannya dilengkapi dengan otak serta kemampuan berperilaku. Yang kedua yaitu masa bayi atau invasi, merupakan periode perkembangan yang berlangsung terus-menerus sejak lahir sampai seseorang berusia 18 bulan sampai 24 bulan. Periode ini merupakan periode ekstrim yang dialami oleh bayi itu sendiri, dikarenakan pada periode ini ketergantungan bayi terhadap orang dewasa sangatlah besar. Selain itu, pada periode ini aktivitas psikologis baru bermunculan, yang dimulai dengan kemampuan dalam berbicara, mengatur indera, dan tindakan fisik lainnya, mulai berpikir dengan simbol, serta beraktivitas meniru dan belajar yang luar biasa mengagumkan yang didapatkan dari orang lain. Yang ketiga yaitu masa kanak-kanak awal atau early.
Periode ini terjadi sejak masa akhir bayi sampai usia sekitar 5-6 tahun. Selain itu, periode ini juga dikenal sebagai tahun-tahun sekolah karena biasanya pada usia ini anak sudah mulai ke sekolah untuk belajar secara formal. Yang keempat yaitu masa kanak-kanak tengah dan akhir atau dikenal dengan masa middle and late childhood. Periode ini dimulai sejak berakhirnya masa kanak-kanak awal atau usia sekitar 6-11 tahun. Beberapa menyebutnya sebagai periode sekolah dasar. Dalam periode ini, seseorang secara umum sudah menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, aritmatik, serta secara formalitas mereka sudah mampu. Dunia dan budaya yang lebih besar yang ada di sekitar mereka. Karakteristik yang muncul pada periode ini ialah meningkatkan kontrol diri serta prestasi akademik yang menjadi tema sentral di dalamnya. Yang kelima yaitu masa remaja atau adolescence. Periode ini merupakan periode peralihan perkembangan dari kanak-kanak menuju ke dewasa awal. Periode ini dimulai sejak anak sudah memasuki usia sekitar 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-22. Sementara itu, periodisasi perkembangan manusia dalam Al-Quran meliputi beberapa tahapan. Di antaranya, pertama, periode sejak dimulainya pembuatan oleh sperma. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 5. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير